salah satu talk show yang paling ditunggu-tunggu tentu saja oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi dan juga pengunjung Mall Pakuwon. Ini bukan hanya sekedar talk show, tapi kita akan mengupas tentang isu yang saat ini memang sangat mendesak, yang memang harus orang tua miliki pengetahuannya, teredukasi, terinformasi dengan baik. Selamat siang Ibu Zahara dan juga Ibu Siti, apa kabar pagi hari ini? Selamat siang, alhamdulillah. Iya, karena kita masih Baik-baik semangat, saja. jadi kita selalu bilang pagi ya. Pagi-pagi. Iya, terima kasih Ibu sudah hadir dan sudah ada nih mahasiswa-mahasiswinya yang sudah hadir dari Fakultas Psikologi ya. Kayaknya. Fakultas Psikologi Ubarajaya. Luar biasa. Dan ada juga Bu Siti, anak-anaknya datang juga Bu dari FISIP ya Bu ya. Dari FISIP dari Unisma 45 hadirnya juga. Prodi Psikologi. Oh, prodi psikologi. Baik, luar biasa. Jadi ini mahasiswa yang hadir adalah prodi psikologi. Dua-duanya adalah prodi psikologi. Wow, luar biasa. Dan rekan-rekan semuanya, kenapa saya juga mengundang mahasiswa yang hadir di sini juga, karena ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma ya Bu ya, dan juga hasil dari MOU atau nota kesepahaman yang dibuat oleh Puspaga Kota Bekasi dan juga beberapa universitas. Luar biasa kolaborasi ini, semoga bisa menambah kebaikan untuk kita semua. Baik, Bu Siti, saya mulai dari Bu Siti dulu. Bu Siti, sekarang ini child grooming memang menjadi isu yang mendesak. Dan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada hadirin yang ada di sini dan juga seluruh pengunjung Pakuwon Mall mengenai child grooming? Apakah ini merupakan ancaman yang berbeda dengan pedofilia Bu? Kalau boleh kita kupas, karena banyak sekali perspektif yang child grooming sama dengan pedofilia. Mohon izin. Oke. Baik, terima kasih Mbak Echa. Child grooming ini berbeda ya dengan pedofilia gitu ya. Kalau pedofilia memang karena pelaku child grooming itu tidak hanya orang dewasa, tapi juga usia remaja yang melakukan. Kalau pedofilia itu pelakunya tentu adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak. Tapi kalau child grooming ini itu terjadi pada anak dengan pelaku yang belum tentu dia sudah dewasa. Dan tidak hanya anak sebenarnya yang terjadi. Ibu-ibu yang sudah menikah aja kena juga loh Mbak. Kena grooming, Iya. manipulasi. Betul. Salah satu bahasa lainnya daripada grooming adalah manipulasi mental. Ya, betul ya Bu ya? Memang child grooming ya. Grooming sendiri itu mau dilakukan secara langsung atau melalui dunia maya online, itu adalah memanipulasi. Ya. Jadi memanipulasi seseorang sehingga akhirnya mendapatkan kenyamanan. Setelah itu ada muncul perasaan ketergantungan. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga korbannya itu memiliki ketergantungan. Ya. Kemudian juga muncul ada rasa bersalah sehingga serata-rata itu tidak langsung melaporkan. Tapi setelah ada kejadian yang lebih serius, istilahnya sudah krisis, baru melaporkan. Nah itu biasanya sudah pada eksploitasi seksual. Biasanya seperti itu Mbak. Baik, nah Bu Zara, aku ingin beralih ke Bu Zara. Gimana sih pelaku membuat anak itu merasa bahwa rahasia ataupun kasih sayang itu harus dirasakan, dirahasiakan, dan itu merupakan salah satu tanda bahaya. Karena pada saat tadi seperti yang Ibu Siti bilang, korban bisa dibilang agak ngelek. Dia baru sadar kalau sudah ada indikasi atau kejadian yang luar biasa menurut dia. Nah, menurut Ibu, tanda-tanda kasih sayang apa kalau itu yang merupakan salah satu bahaya? Oke, jadi gini, pelaku child grooming ini biasanya kan bukan ujuk-ujuk ya, kata bahasa Sunda tuh, Betul. perlu proses gitu kan.
Jadi dia membangun dengan sebuah pendekatan yang cukup lama, memperhatikan dulu ini. Ini kira-kira korban bisa masuk nggak nih kami gitu ya, misal atau pelaku. Karena biasa korban itu biasanya yang minta atensi gitu ya. Mereka tahu sedikit latar belakangnya sehingga mudah didekati, mudah diiming-imingi dengan apa sih biasanya love bombing ya. Diimingi dengan apa kata yang dipilih manis-manis gitu kan. Kemudian tidak saja kata, tapi nada yang diberikan itu sangat membuat kita jadi nyaman, ya kan? Tidak aja katakan kalau sekedar kata sayang misal, tapi sayang gitu ya. Apa sudah makan? Hari ini ngapain gitu kan? Biasanya tambah lagi dengan apa? Dengan gerakan kinestetik. Kalau di video bisa dengan tambahan gerak dan lain-lain. Jadi itu sudah full diberikan sehingga itu membuat kali pertama orang atau orang yang lagi memang butuh sesuatu yang diperhatikan itu udah mulai masuk perangkat. Nah, lama-lama mereka tahu, kemudian lama-lama kebiasaan. Dan kemudian akan tadi mengenai ketika sudah dekat, ih kita aja nih yang tahu ya Bu, jangan dikasih tahu yang lain. Iya, jangan bilang kamu tuh cukup dengan saya aja udah cukup loh, nggak perlu. Saya tuh akan memberikan semuanya yang kamu ingin, kerasa nyaman atau jadi kita rahasia aja deh gitu. Tapi ingat itu tadi dengan love bombing, dengan kata, dengan nada, ya treatmentnya luar biasa ya. Jadi kita juga dan satu kata kalau cinta atau sebuah pendekatan itu kita tidak perlu takut kok ada kata rahasia ya, apa yang dirahasiakan nggak perlu gitu loh. Jadi kata rahasia itu kalau ini ada sebuah rahasia ya, itu udah ciri-ciri bahwa ini ada sesuatu yang akan dimanipulasi ya. Kalau teman yang tulus, kemudian sahabat yang tulus, atau orang yang tulus mau membantu dalam hal apapun, tidak ada kata rahasia. Jadi itu mudah-mudahan bisa dimengerti ya buat kita semua. Baik, Bu Siti, tadi kalau mengenai soal treatment, berarti treatment ini ditujukan oleh anak ataupun korban yang memiliki celah atau lubang emosional sendiri. Nah, lubang emosional seperti apa, celah apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk bisa memanipulasi korbannya atau memilih korbannya? Oke, baik. Mungkin saya sebut celah itu adalah kerentanan ya. Jadi siapa saja yang rentan ya, rentan menjadi korban grooming ini ya. Entah itu anak atau orang dewasa. Tapi tentunya kalau anak-anak yang pertama adalah attachment atau kelekatan dengan orang tuanya itu kurang gitu ya. Bondingnya dengan orang tua juga kurang. Ya. Sehingga dia mendapatkan ya tadi yang dikatakan Bu Dr. Zahra itu mendapatkan dari orang lain gitu ya, seolah-olah itu adalah sebuah kasih sayang yang membuat dia nyaman karena dia tidak mendapatkan bonding di dalam keluarganya gitu. Kemudian anak yang tidak percaya diri gitu ya, anak yang tidak percaya diri, kurang berani gitu ya. Ataupun anak yang intensif nih sekarang ini karena grooming itu lebih banyak dilakukan di dunia maya. Intensif dengan media sosial, intensif dengan gamenya, jadi attachmentnya ke gadget gitu ya. Sedangkan di sisi lain attachment langsung dari orang tuanya kurang, sehingga dia memiliki celah yang besar untuk dijadikan korban. Dan para pelaku ini pinter banget. Kayaknya udah kayak psikolog gitu ya, mengenali. Jadi mengenali calon korbannya itu luar biasa gitu ya. Jadi anak yang main game apa gitu, muncullah dia menjadi pemain yang ternyata dia tujuannya adalah tadi melakukan ujungnya itu eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual, baik.
Bu Zara, kenapa sih korban grooming itu seringkali bingung? Nah, pada saat udah ketahuan nih kalau dia adalah korban grooming, tapi malah justru dia membela pelakunya. Tadi berdasarkan statementnya dari Bu Siti kan, pelaku ini tahu nih untuk memilih korbannya. Nah, artinya pada saat si korban ini sadar, dia itu malah justru membela. Kok aku dia nggak jahat kok, dia baik kok sama aku gitu. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah grooming gitu. Padahal dia jelas-jelas sudah merupakan korban, tapi malah justru dia membela pelakunya. Sama halnya seperti kasus salah satu selebriti ya, yang dimana anaknya itu tinggal bersama dengan kekasihnya, sudah sampai perebutan oleh PPA gitu ya. Tapi anaknya justru melawan orang tuanya dan bilang aku sudah nyaman. Kamu nggak bisa kenyamanan sama saya, mama nggak bisa kasih kenyamanan sama saya nyamannya sama orang ini, gitu. Nah artinya ada ketidaksadaran atau merasa bingung malah ngebela pelakunya. Gimana caranya kita menyadarkan ke mereka, para korban untuk bisa kembali ke rangkulan para orang tuanya? Terima kasih. Jadi tadi kalau disebutkan itu kena efek gaslighting ya. Jadi tadi yang seperti di awal disampaikan, pendekatan itu bertahap, pasti dibuat nyaman, pasti dibuat sesuatu yang kalau kita tuh nyaman, pasti saya nggak bakalan dapetin deh dari yang lain. Iya. Pasti itu orang udah memberikan semuanya lah, perhatian, Iya. ya apa yang saya butuhkan, pokoknya saya tenang gitu ya. Kalau seseorang sudah merasakan seperti itu, jadi apapun yang akan disampaikan, jadi korban ini seolah-olah jadi udah nggak waras lagi ya. Iya. Dimasukkan atau disampaikan apapun itu kayaknya nggak masuk gitu ya. Sehingga ya itu tadi susah sekali memberikan kesadaran kepada korban child grooming untuk tiba-tiba bisa sadar. Nah, tapi tidak perlu khawatir, sebenarnya ini salah satu yang memang menjadi bentuk perhatian orang tua yang tidak perlu, misalnya tidak ada jeda ya, harus terus-menerus melakukan komunikasi juga pendekatan kepada anak-anaknya yang menjadi korban child grooming, Ya. agar mereka diberikan sesuatu komunikasi yang terus-menerus tanpa menyalahkan anak-anak. Sebenarnya memang fasenya cukup lama gitu, tapi ya harus dijalankan dulu. Tidak perlu takut kalau tidak perlu dimarahi. Jadi segala sesuatu harus memang pendekatannya secara bertahap tanpa harus takut dengan orang tua. Memang tidak ada cara jalan lain ya, Ya. atau gitu ada orang ketiga yang bisa mendekati anak yang memang paham bagaimana mendekati atau cara berkomunikasi untuk memberikan wawasan atau insight gitu ya, Ya. agar mereka bisa lebih terbuka Dan Nah, kemudian ini bisa kembali utuh. gitu. Itu yang perlu ada orang ketiga atau orang tua yang perlu selalu belajar untuk mengatasi hal ini. Iya, dan dalam hal ini tentu saja saya ingin mengangkat kembali bahwa Puspaga dan UPTD PPA juga DP3A juga menyediakan layanan khusus dari para psikolog-psikolog profesional yang memang ini salah satu fasilitas ataupun layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi, seperti itu ya Bu Siti ya dan Bu Zara ya. Bu Siti, dampak psikologis terhadap anak yang paling berat jika kasus grooming ini tidak ditangani secara dini, mungkin nggak itu akan mempengaruhi nanti hubungan mereka pada saat dewasa? Ya, tentu Mbak, tentu. Jadi yang pertama itu kan ada sebenarnya perasaan bersalah gitu ya, yang tersembunyi gitu, karena tidak menceritakan, tapi menjadi ada trauma di situ. Karena sudah dimanipulasi sedemikian lama, atau bahkan sekarang itu ada yang kayak cepet waktunya. Jadi baru kenal sebulan sudah menjadi korban grooming ini. Nah, itu menjadi, kalau tidak ditangani, tidak pernah cerita ke orang lain itu sebenarnya udah sesuatu hal yang akan meredakan ya kecemasannya atau traumanya.
tidak ada konsultasi, nah itu yang akan menjadi trauma yang berkepanjangan sehingga dia akan bisa jadi akan ketakutan kalau ada orang yang mau kenalan, tapi ada hal yang berbeda lagi nih Mbak. Jadi justru akan menjadi korban lagi. Berulang. Iya, Jadi jika korban grooming tidak ditangani secara khusus dan tidak ada pembicaraan ataupun mendapatkan penanganan khusus dari ahli, itu akan terulang lagi. iya, Karena dia rata-rata melihat, begitu. karena dia melihat itu adalah pola yang benar gitu ya. Klien yang ditangani Pak Kanit, nah, gitu ya, di Kanit PPA, Ya. di Polres juga di UPTD PPA. Itu kalau ditanya, dirunutkan sebelumnya itu sudah terjadi sebelumnya. Ah. Bahkan peristiwa yang dilaporkan itu sudah ketiga kali, dan itu dengan pelaku yang berbeda. Oke, itu dia ya adik-adik ya. Nah, mungkin ini mahasiswa-mahasiswi nih yang perlu tahu nih, ternyata grooming itu, korban grooming itu memang kejadiannya berulang. Jadi buat kalian yang sering putus nyambung, nah itu jangan-jangan kalian di korban grooming tuh. Iya kan? Iya, baik. Jangan-jangan kalian korban grooming, tapi tidak menutup kemungkinan ya Bu ya. Teman-teman mungkin adik-adik ngerasa, oh aku mahasiswa psikologi nggak mungkin jadi korban grooming. Jangan salah, pemain lebih handal daripada kalian ya. Itu dia. Betul sekali. Itu dia, Bu. Artinya kalau tadi Ibu kalau berbicara mengenai pelayanan ya Bu ya, ataupun penanganan daripada korban grooming. Kadang-kadang yang butuh penanganan ini bukan cuma korban groomingnya saja, tapi juga berdampak pada orang tua dan juga keluarga, seluruh keluarga. Anaknya yang jadi korban atau salah satu keluarga yang jadi korban, semuanya ikut stres. Nah, untuk pelayanan Puspaga sendiri ini, apakah hanya ditujukan kepada korban saja atau seluruh anggota keluarga yang terdampak agar semua anggota keluarga itu merasa pulih dan juga utuh? Silakan Bu Siti terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi Puspaga itu penanganannya komprehensif, Mbak. Jadi tidak hanya klien saja atau pelapor saja yang akan ditangani, tapi juga kalau anak itu tentu keluarganya juga akan diberikan bahkan konseling atau edukasi. Juga kalau yang terjadi itu di sekolah. Nah, kalau terjadi di sekolah, Puspaga juga akan melakukan intervensi ke sekolah. Pertama ke teman-temannya, ke siswa yang lain. Kemudian juga bisa jadi guru-gurunya, Ya. begitu. Jadi tidak hanya satu klien, hanya dia sendiri saja. Oke, jadi kesemuanya ya Bu ya. Betul. Luar biasa luasnya Puspaga, bisa melayani bukan hanya korbannya saja, namun orang-orang sekelilingnya yang juga Betul. akan terkena dampaknya Ya. seperti itu ya Bu ya. Karena memang ini seperti mata rantai ya Bu ya, untuk satu korban kemudian bisa melayani ke semuanya di sekelilingnya, circle-nya gitu ya Bu ya. Bu Zara, tadi Bu Zara bilang mengenai love bombing. Nah, gimana sih ciri-ciri komunikasi pelaku grooming yang sekiranya manis tapi sebenarnya itu manipulatif dan harus diwaspadai oleh orang tua ataupun kita semua, karena pasti ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari pelaku grooming yang sudah memilih korbannya seperti itu. Terima kasih, seperti yang tadi disampaikan gitu ya, karena untuk remaja atau child grooming yang memang memerlukan atensi dari mulai kata-kata yang manis, nada-nada yang menggairahkan gitu ya, nada-nada yang merindukan, dan kemudian juga ditambah dengan perilaku dan lainnya gitu ya, itu membuat awal yang mudah dilakukan oleh pelaku, dan itu juga mereka pelajari loh Mbak, bukannya sembarang mereka ini kepada Ada siapa tekniknya nih, ya? ada tekniknya gitu loh, itu pasti ada tekniknya, bagaimana seperti seorang sales menawarkan misalnya produknya gitu kan ya, apalagi mereka ini udah tahu korbannya akan akan dimanipulasi gitu kan, sehingga mereka sudah mempelajari, jadi dari Baik. awal mereka sudah mempelajari teknik-tekniknya, Ya. rayuan mautnya gitu ya, dan itu bertahap, dan mereka tahu kapan mereka akan mulai Ya. memanipulasi. Jadi hati-hati
bahwa orang yang manis-manis ternyata belum tentu gitu ya manisnya itu secara utuh atau secara tulus. Jadi gitu. Nah, kayaknya Bu Zara ngeliatinnya ke mahasiswa mulu, kayaknya kode ngajarin ya, banget. hati-hati ya. Ini kuliah umum biar dapat poin, ya. Ke ibu-ibu muda juga ya, Itu hati-hati dia. gitu. Ke kita semua berarti. Baik, Bu Siti, kalau sekarang kan anak mana sih yang nggak punya gadget? Semua anak pasti punya gadget. Semua anak pasti main Roblox. Semua anak pasti punya sosial media, baik itu Instagram maupun TikTok nih ya. Tapi gimana batasan antara menghargai privasi anak dengan kewajiban orang tua untuk memantau komunikasi mereka? Karena jujur aja nggak semua orang tua aktif di sosial media. Jujur saja nggak semua orang tua memiliki kebebasan untuk bisa memantau kegiatan anaknya di gadget. Dan juga tidak semua orang tua bisa main Roblox. Tapi gimana sih caranya supaya komunikasinya ini, pantauannya ini secara halus dan tidak melanggar privasi anak? Baik, yang pertama ini khususnya buat orang tua dan calon orang tua. Calon orang tua. Iya, ini calon-calon orang tua. Ya, saat tentunya kan kalau anak punya gadget itu kan dibelikan sama orang tua ya. Nah, jadi harusnya ada akad, Ya. ada akad antara orang tua dan anak. Ya. Saat orang tua itu sudah memutuskan anak Ya. itu menggunakan gadget gitu. Jadi saat komunikasi itu, komitmen itu yang sebenarnya harus ada lebih dahulu. Pertama, orang tua kan harusnya punya batasan kapan anak itu menggunakan gadget yang sudah ada internetnya, kemudian membuat medsos gitu ya. Karena anak cepat banget belajarnya kan. Kemudian juga ada aturan-aturan main. Ya. Kapan anak itu berapa jam dalam 1 minggu menggunakan gadgetnya gitu ya. Kalau dulu anak saya masih kecil itu hari Sabtu itu hari yang wow ditunggu-tunggu gitu ya. Ini mewah ya. Ya mewah karena saatnya dia pegang gadget gitu. Nah sekarang ini kan orang tua biar, ini masalahnya orang tua itu biar anaknya diem dikasih gadget. Betul. Padahal di situ sedang diserahkan seluruh kebaikan. Ya. Karena banyak yang baik juga, tapi juga seluruh keburukan. Nah, plus kejahatan di media sosial. Nah, kalau sudah terlambat ya, dulu nggak ada akadnya gitu ya, tidak ada komitmen itu. Pertama memang komunikasi Mbak. Jadi menjalin komunikasi apa saja sih yang ada di gadgetnya, Ya. apa saja yang dimainkan. Nah begitu. Kalau saya contohnya dulu saya punya komitmen begini. Mama itu dapat perintah dari Allah, saya pakai Allah gitu ya, untuk memeriksa HP-mu gitu ya. Karena nanti mama yang masuk neraka kalau kamu menggunakan gadgetmu untuk keburukan. Nah itu salah satunya. Kalau udah terlambat ya komunikasi itu Mbak. Jadi jangan sampai misalnya mana sih yang disebut, kan orang tua mungkin harus tanya, Facebook apa sih, Roblox yang mana sih? Ya. Enggak ada. Nah, gitu bisa dilihat kalau Ya. anak awalnya tidak pakai komitmen gitu Mbak. Baik, jadi itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua bagaimana mengajarkan anak tentang keamanan berkomunikasi di dunia maya, seperti itu ya Bu Siti ya. Baik, selanjutnya untuk Bu Zara, gimana orang tua, banyak orang tua yang komunikasinya itu hanya satu arah, hanya terkesan memerintah, kamu ini ya, kamu itu ya, gitu, bukan dua arah. Nah gimana caranya membangun komunikasi yang membuat anak merasa rumah adalah tempat yang paling aman untuk bercerita, bahkan untuk hal-hal yang memalukan. Karena sekali lagi di child grooming ini, pelaku memberikan kenyamanan
dan itu bisa membuat celah antara orang tua dan anak. Seandainya itu sudah terjadi atau ini adalah bagian dari pencegahan daripada orang tua, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa membangun komunikasi kembali yang lebih baik? Karena harapannya tentu saja kita berada di sini bukan hanya menghadiri Bekasi Berkebaya, namun kita pulang bisa membawa pengetahuan untuk bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak. Terima kasih. Tentunya ini pertanyaan yang berat menurut saya. Kita memiliki anak pasti bertujuan untuk membawa anak-anak dan keluarga juga bertumbuh bersama sehingga semuanya nantinya teredukasi dengan benar-benar. Nah, ini merupakan sebuah komitmen dalam keluarga tentunya. Ketika memang sudah terjadi, nah yang paling sulit adalah bersama-sama berkomitmen dari orang tua semuanya untuk bisa bersama-sama untuk melakukan komunikasi yang terbuka. Ya, contoh saya pernah baca juga dan saya juga turut memodel ya, karena paling yang memang harus memulai adalah orang tua dalam memulai komunikasi yang terbuka. Kalau memang tidak istilahnya tidak boleh anak bermain gadget di tempat makan misalnya yang nggak boleh sama sekali. Jadi memang dari orang tua dulu gitu, baik bapak baik ibu, kecuali memang ada tertentu mau membuka pekerjaan dan itu disampaikan dengan anak. Jadi tidak ada kata lain yang harus memodel. Misalnya kalau di tempat makan tidak boleh ada main gadget, ya tidak boleh main gadget. Kemudian ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada persoalan apapun disampaikan secara terbuka. Dan ini memang orang tua yang mengawali semua ini sehingga ada keterbukaan, tidak ada ketakutan gitu ya, dan berkomitmen secara bersama-sama. Kalau kita berkomitmen bersama-sama dan orang tua bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikan kepada anak-anaknya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit tentu mudah-mudahan bisa teratasi. Itu sih Mbak Eca. Baik, terima kasih Bu Zara. Ibu Siti yang terakhir sebagai closing dan juga pemahaman kepada teman-teman semua dan juga sebagai informasi Bu Siti bahwa kita kan juga live streamingnya di YouTube. Mungkin ada para viewers, penonton yang juga masih bertanya-tanya Puspaga ini tentang apa sih gitu, dan bagaimana alur pelayanannya jika memang sudah ada salah satu korban kekerasan dan juga indikasi kekerasan ataupun grooming yang terjadi di salah satu anggota keluarga. Silakan Bu Siti. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik. Saya perkenalkan ya, itu apa Puspaga. Jadi Puspaga itu amanahnya Kementerian PPA Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kepanjangan Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, kami di sini bertiga ini sebenarnya adalah dan di sebelah sana itu pengurus Puspaga Kota Bekasi. Ada di tingkat dinas, tapi ada juga di tingkat kecamatan. Nah, Puspaga ini dibuat khususnya untuk pencegahan ya. Jadi preventif, sifatnya adalah preventif. Isinya apa? Isinya adalah mendapatkan konsultasi edukasi. Kalau di unit PPA itu terkait dengan kekerasan. Jadi kalau mau lapor terkait dengan kekerasan di unit PPA, DP3A. Kalau unit PPA punyanya Polres ya. Kalau di UPTD PPA di bawah DP3A itu untuk pelaporan kekerasan. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau Puspaga itu terkait kejiwaannya gitu ya. Kalau udah kekerasan terkait hukum gitu ya. Tapi kalau Puspaga itu terkait kejiwaan agar pencegahan biar tidak terjadi kekerasan. Itu maksudnya kementerian itu membentuk Puspaga. Namun pada saat ini sudah berkembang layanannya. Yang pertama adalah
edukasi pengasuhan bagi calon pengantin gitu ya, atau konsultasi dari calon pengantin kalau mau nikah. Masih kayaknya aku belum yakin deh, boleh menghubungi Puspaga untuk mendapatkan konsultasi sebelum pernikahan. Kemudian yang kedua terkait dengan gangguan-gangguan kecemasan. Banyak nih sekarang Mbak itu yang konsultasi. Anxiety ya, Bu ya? Iya gitu ya. Kenapa ya sekarang ada yang bilang insecure gitu ya, Iya. gitu ya. Begitu banyak sekali lah gitu ya. Kemudian juga bila ada di lembaga Bapak Ibu atau di RT RW membutuhkan edukasi dari kami, silahkan chat atau bersurat di Puspaga Kota Bekasi. Ada online hotline-nya, Mbak. Ya. Nah, di Puspaga itu ada hotline-nya, tapi yang hafal saya hanya 1 nomor. Oh baik. Atau Ada mungkin 2 teman-teman- nomor, jadi nomor itu nomor terpana, tapi juga sekaligus melayani Puspaga. Kalau terpana itu teman curhat perempuan dan anak. Jangan khawatir Pak, laki-laki juga boleh curhat di situ, gitu Iya, ya. seperti yang dijelaskan ya Bu ya. Iya, Puspaga itu tidak berbatas gender ya Bu ya, Betul, walaupun betul. highlightnya adalah perempuan dan anak dan dibawa ke PPA, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga bisa curhat gitu Iya, ya. Mungkin betul. ada indikasi-indikasi stres gitu Pak. Ya, Silahkan curhatnya kayaknya sama Pak terpana. Kanit yang pertama nanti ya yang akan konsultasi. Jadi nomornya Mbak 0822 Ya. 10.697. Itu yang saya hafal, yang satunya Iya. saya lupa. Ini Dan contekannya mungkin juga saja nggak teman-teman ada. juga bisa follow Instagramnya Puspaga Kota Bekasi tanpa titik dan tanpa spasi. Puspaga Kota Bekasi Instagramnya teman-teman bisa klik ada bio-nya. Jadi mungkin saja teman-teman ataupun rekan-rekan dari organisasi perempuan yang membutuhkan pelayanan dari Puspaga UPTD PPA mengenai konsultasi psikologi dan juga mungkin ada rujukan hukum karena kita juga sudah terintegrasi dengan LBH Iblam dan juga Satres PPA seperti itu. Satu lagi. Satu lagi, silakan. Free. 100% free. Free, 100% ya, free. Jadi gratis. tidak ada syarat apapun. Enggak boleh. Hanya melayani saja dan tidak Ya. ada biaya apapun ya. Betul. Wow, Betul sekali. luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Siti dan juga Ibu Zara atas waktunya dan juga insight-nya. Semoga teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak, kemudian hadirin semuanya yang ada di sini dan juga seluruh pengunjung Pakuwon Mall Bekasi. Ini dia tadi baru saja kita membahas mengenai efek ataupun dampak psikologi yang terjadi pada saat anak terkena child grooming atau menjadi korban grooming dari pelaku. Terima kasih waktunya, boleh dong kasih tepuk tangan untuk narasumber kita di sesi yang pertama.